Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Alhamdulillah bi ni'mati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa habibina wa maulana Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'du. Aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan nikmat untuk berkumpul di tempat ini guna untuk memperingati syahadah dari a'immah kita, a'immah yang ke-10, yaitu Al-Imam Aliyul Hadi alaihi salatu wassalam. Salawat serta salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak lupa pula kita mari ucapkan bela sungkawa. Azamallahu ujurana wa ujurakum bi musabi wa bi dzikra syahadatil imam Aliyul Hadi alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwal akhwat yang saya hormati, para habaib Ngoling dan juga para habaib yang datang dari Probolinggo dan para habaib rombongan yang datang dari Berani dan juga sekalian ikhwan akhwat sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya muliakan semuanya. Nah, ayyuhal ikhwal akhwat, saya sebelum membahas tentang kalam Al-Imam Aliyul Hadi alaihi salatu wassalam, saya ingin menyampaikan tema kepada antum sekalian. Kenapa kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keistimewaan? Kita ini diberi keistimewaan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada umat-umat yang terdahulu. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasannya ulama'u ummati ka'anbiya ibni Israil, bahwasannya ulama dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih mulia atau bahkan seperti para nabi dari Bani Israel. Ada keutamaan apa di situ? Terus bagaimana cara kita mendapatkan fadilah keutamaan itu? Sebaliknya, perbuatan apa yang menyebabkan kita tidak mendapatkan fadilah itu? Nah, jawaban dari ini saya akan menyampaikan kalam Al-Imam Aliyul Hadi ketika menafsirkan kalamnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dan hadis ini sangat masyhur, bahkan kita semua sering mendengarkan, bahkan kita sering menghafalnya kan. Ayyuhal ikhwal akhwat. Jadi suatu ketika Al-Imam Aliyul Hadi keluar dari rumahnya menemui sahabat terbaiknya. Sahabat ini ya basa-basi, nanya kabar dan lain sebagainya dan bertanya banyak hal. Lalu sama sahabat ini diajak keluar menemui seseorang. Ternyata seseorang ini bukan dari kalangan orang-orang yang baik. Ya, dalam tanda kutip orang ini ya mungkin pernah berbuat
jahat, atau intinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini ketemu imam seakan-akan malu. Saking malunya seakan-akan dia ini merasa terhina. Apa jawaban yang menakjubkan dari Al-Imam Aliyul Hadi seperti ini? Idza kana al-hujranu tuhjabu bainana wa bainakum. Sekiranya di depan kita ini ada sebuah tembok yang menghalangi saya dan juga kamu, bainana wa bainakum, di antara kalian, yakni antara Al-Imam Hadi dan semuanya. Idzan man farqu bainana wa bainakum. Lalu apa bedanya antara kamu dan saya? Antara kamu dan saya, artinya tidak ada bedanya kalau tertutup oleh sesuatu. Dari perkataan ini Al-Imam ingin mengajarkan bahwa kalau dalam keadaan tertutup semuanya tidak kelihatan, tidak nampak. Tapi kapan nampak ada pembeda? Kalau tidak adanya hijab. Dari situlah kelihatan kalau Al-Imam Ali Al-Hadi alaihissalam merupakan orang yang sangat luar biasa dan merupakan orang maksum dan merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sahabatnya ini berhubung dia perilakunya tidak taat kepada Allah, terlihat ada titik pembeda itu. Lalu dilanjut, la ta'ud lima ataita. Pesan beliau kepada orang ini, kamu jangan ulangi lagi perbuatan yang pernah kamu lakukan. Wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirillah azza wa jalla, kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajidahu, maka kamu akan dapat siapa? Allah Subhanahu wa taala Ghafaro, Zat yang maha menerima ampunan dan Zat yang maha memberi ampunan, kata beliau. Ini mahallus syahid, hal yang perlu kita renungi, sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Lalu beliau melanjutkan seperti ini. Inilah hadis yang sangat umum. Tsumma qala lahu, kemudian Al-Imam Hadi alaihi salam melanjutkan, ya fulan, wahai fulan, kunu lana zainan wa la takunu alaina syai'an. Jadilah kamu penghias bagiku dan janganlah kalian menjadi pencoreng. Beliau menafsirkan perkataan Imam As-Shadiq. Hadis ini hadisnya Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau lalu dijelaskan lebih panjang. Lanjutannya, innal hasana min kulli ahadin hasan. Sesuatu yang baik yang datangnya dari semua orang itu tetap baik. Artinya yang namanya kebaikan datangnya dari manapun tetap baik, kata beliau. Entah itu datangnya dari preman, entah itu datangnya dari pencuri, entah itu datangnya dari pekerja sampah, entah itu datangnya dari ulama, semuanya baik. Yang namanya hal baik pasti baik, walaupun keluarnya dari semua orang, apapun latar belakangnya, apapun etnisnya, apapun agamanya, yang namanya kebaikan tetap baik. Tapi lanjutannya, ini yang perlu kita tekankan. Wa minkum ahsan. Akan tetapi kebaikan itu kalau datangnya dari kamu, dari kalian pecintaku, ahsan, lebih baik. Kan yang tadi itu baik. Seluruh kebaikan datangnya dari manusia pasti baik, apapun latar belakangnya. Tapi yang namanya kebaikan tetap baik. Walakin wa minkum ahsan. Kalau kebaikan itu keluar dari kamu, dari perilakumu, sumbernya dari kamu, wahai pecintaku, kebaikan itu lebih baik lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa lebih baik? Li'annakum minna, karena kalian itu bagian dariku, dari Ma'sumin alaihi salatu wassalam. Lanjutannya, wal qabihu min kulli ahadin. Yang namanya keburukan datangnya dari orang pasti namanya buruk. Yang namanya keburukan
apapun itu bentuknya, datangnya dari siapapun pasti buruk. Meskipun yang namanya keburukan, perbuatan jelek, perbuatan buruk, meskipun datang dilakukan oleh seorang alim, seorang ulama, tetap buruk. Jadi hal buruk itu tidak menjadi baik gara-gara keluar dari seorang ulama, bukan. Beliau mengajarkan seperti wal qabihu min kulli ahadin qabihun. Yang namanya keburukan keluarnya dari siapapun tetap keburukan. Walakin kata beliau, wa minkum akbah, hati-hati wahai pecintaku. Kalau keburukan itu keluarnya darimu, bersumber darimu, kamu yang melakukan, kata beliau, akbah, keburukan itu lebih buruk lagi. Kenapa? Li'annakum minna, karena kamu itu menyandang nama baik kami, kata Imam Aliyul Hadi. Jadi saya berusaha potong ya. Kalau namanya kebaikan dilakukan oleh orang awam itu baik, tapi kalau dilakukan oleh kita itu nilainya lebih baik. Sebaliknya, keburukan dilakukan selain kita itu buruk. Tapi kalau dilakukan oleh kita, nilainya lebih buruk. Kenapa? Karena kita menyandang nama Ahlul Bait, kata beliau. Lanjutan dari beliau, innar rajula la ya'malul hasanu. Kalau seseorang ketika berbuat baik, fayuhmadu biha, orang itu gara-gara berbuat baik, dengan perbuatan baiknya dia dipuji. Fayabluguna, sehingga perbuatan baik pujian itu datang sampai kami mendengarnya. Artinya berita baik yang dilakukan oleh pecintaku sampai pada kami, kata beliau. Fayabluguna dzalik fayadkhulu alaina surur. Kalau perbuatan baik itu yang kamu lakukan sehingga kamu dipuji oleh orang, oh itu loh pecinta Ahlul Bait, perbuatannya baik, akhlaknya bagus. Kamu dipuji-puji dengan perbuatan baikmu itu, dan kabar itu sampai pada kami. Yadkhuluna surur, dengan perbuatan baikmu itu saya merasa bahagia, kata beliau. Maka dari itu, yuk kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Supaya apa? Supaya kita memberikan kebahagiaan kepada pemimpin kami, yang pada masa ini adalah sahibul asri wal zaman, al-imam al-muntadhar al-mahdi. Kebalikannya lagi, wa innahu la yuf'alu sayyi'ah, seseorang tidak akan berbuat baik, fa yu'abbiru biha, dengan perbuatan jeleknya itu. Kalau seseorang berbuat jelek, dengan perbuatan jeleknya itu sehingga dia dihina, dicela, itu loh perbuatan pecinta Ahlul Bait. Perbuatannya seperti naudzubillah min dzalik, kerjaannya minum, atau kerjaannya mencuri, atau kerjaannya suka membicarakan orang, atau kerjaannya suka menjaga perbuatan orang, sehingga dengan perbuatan itu dia dicela. Dan kabar keburukan itu sampai pada kami, kata beliau, wa yablughuna dzalik, kabar buruk itu sampai pada kami, fayadkhulu alaina al-hazan, dengan kabar itu kami semua Ahlul Bait menjadi bersedih. Maka dari itu, ayyuhal ikhwa wal akhwat, mari kita, ya saya duduk di sini dan saya ngomong seperti ini bukan dalam rangka ingin menggurui atau menasihati, tidak. Kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi insan pecinta yang nilainya baik di hadapan Maksumin alaihissalam, sehingga dengan perbuatan baik tersebut kita mengembirakan pemimpin kita, imam kita, yaitu sahibul asri wal zaman, al-imam al-muntadhar al-mahdi. Itu yang disampaikan oleh al-imam Aliyul Hadi. Sehingga kalau kita mencermati hadis ini, maka kita nanti akan menemukan jawabannya. Pertanyaan nanti, kenapa kita bisa lebih utama daripada umat yang terdahulu? Atau yang kedua, bisa menjadi lebih buruk keadaannya daripada umat terdahulu? Dari sini kita. Yang ingin saya bahas adalah kenapa kita bisa lebih mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada umat terdahulu? Ada beberapa jawaban.
Pertama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ini akal. Dengan akal ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga dalam keyakinan kita itu segala hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datangnya dari manusia itu. Dan akal bisa membedakan itu. Sesuatu yang baik walaupun datangnya dari non muslim itu akan bisa mencerna kalau itu perbuatan baik. Sebaliknya perbuatan buruk walaupun datangnya dari seorang muslim akan kita ini bisa menghukumi bahwa itu perbuatan buruk. Apa keutamaan akal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama tudrakul khairu kulluhu bil akal. Sesungguhnya segala hal-hal yang baik itu hanya bisa diketahui, hanya bisa dipahami oleh akal. Tentu di sini akal sehat ya, akal al-aqlu as-salim, akal sehat, bukan orang yang lagi bermasalah akal sehatnya. Lanjutan beliau Rasulullah, wala dina liman la aqla lahu. Kenapa? Tidak akan orang tidak beragama kalau tidak punya akal. Karena agama itu diterima oleh akal. Makanya di kita itu dalil pertama itu al-aqliyah, al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil akal. Setelah itu baru dalil-dalil an-naqliyah yang datangnya dari Al-Qur'anul Karim dan ahadits asy-syarifah dari maksumin dari Rasulullah dan ahlul baitnya. Karena akal ini tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Akal sehat tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Ada sebagian mengatakan bahwasannya akal ini anugerah, bahkan disamakan dengan wahyu. Takut disalah paham. Terus tentang akal, kenapa kita lebih mulia? Karena kita diberi akal. Amirul Mukminin bersabda seperti ini, i'jabul mar'i bi nafsihi. Kalau seseorang sering membangga-banggakan dirinya, dalilun ala dha'fi aqlihi. Jadi kalau jenengan semua, antum semua dapati atau berjumpa dengan seorang yang selalu membangga-banggakan dirinya, ketahuilah bahwa orang itu dalilun ala dha'fi aqli. Ketahuilah bahwa akalnya itu lemah. Karena orang yang akalnya sehat, orang yang ma'rifahnya tinggi, pasti dia akan menunduk, tidak akan membangga-banggakan kehebatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua kenapa kita ini lebih mulia, wa arsalnal anbiya wal mursalin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan pemungkasnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi Muhammad yang menjadi penutup para nabi dan itu menjadi panutan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan pegangan yang namanya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menjadi penuntun kita dari Nabi Muhammad sampai akhir zaman, menjadi penuntun kita. Itu. Dan yang ketiga, wattamassuk bitsaqalain, berpegang teguh dengan at-taqalain. Jadi pertama Al-Qur'anul Karim yang dari Nabi Muhammad dan Ahlul Bait Rasulillah. Itu yang menjadi pembeda kita. Maka dari itu umat-umat terdahulu berlomba-lomba, bahkan para anbiya pun menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad lantaran itu. Terus yang ketiga, dalam Al-Qur'an yang kelima, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa likulli qaumin had. Di setiap kaum itu ada pembimbingnya, ada pemimpinnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi. Dari nabi ini Allah menyediakan, Allah menyiapkan penggantinya di setiap masa. Setelah Rasulullah, masanya Al-Imam Ali. Setelah Imam Ali, Al-Imam Hasan, sampai Al-Imam Al-Hadi yang diperingati syahadahnya malam ini, dan Al-Imam Hasan Al-Askari. Dan sekarang masanya kita saat ini Al-Imam Al-Muntadhar.
Al-Mahdi. Maka dari itu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyenangkan Al-Imam Al-Mahdi. Itu dari dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, kenapa kita lebih utama? Ternyata Allah tidak hanya mengutus para nabi, memberikan kitabnya, mengutus para imam. Yang terakhir masih digaibkan, wa a'tanal awqat as-saminah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini waktu-waktu yang sangat berharga. Apa itu? Dalam waktu tahunan ada bulan-bulan tertentu yang sangat mulia. Di antaranya bulan Rajab, yang sebentar lagi akan saya jelaskan bulan Rajab. Itu dari bulan kita mendapatkan bulan-bulan yang mulia. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, itu adalah bulan-bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjang kita ini sampai pada sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada sebuah kesempurnaan yang hakiki. Kita akan bertanya sekarang, mungkinkah kita semuanya akan sampai pada sebuah kesempurnaan hakiki sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Rasulullah dan Ahlul Baitnya? Jawabannya ada sebagian yang pesimis, tidak mungkin. Cuma jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Karena manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sempurna, dan manusia itu adalah manusia potensial, mampu sampai pada titik kesempurnaan itu dengan potensinya. Meskipun kalau sampai ke sana kita ada di ranah kesempurnaan itu, tapi kita tidak sesempurna kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesempurna kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah menyediakan bulan-bulan terbaiknya. Di antaranya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Akan saya bacakan fadilahnya bulan Rajab. Ya, ikhwan, afwan Habib, ada HP di dalamnya. Di antara bulan Rajab itu disunnahkan untuk ziarah kepada Al-Imam Al-Husain dalam kitab Mir'atul Rasyad. Ini karangan Fakidil Alim wattaqa ayatillahil uzma al-hujjatil bahr Asy-Syaikh Abdullah Al-Mamaqani. Beliau ini punya kitab tingkatan pertama Mir'atul Rasyad. Secara Mir'atul Rasyad itu adalah cerminan orang-orang yang diberi petunjuk. Yang kedua, Mir'atul Kamar, cerminan orang-orang yang sempurna. Ini saya masih waktu itu baca kitab ini. Di dalam catatan kakinya beliau seperti ini tentang ziyaratu awwali yaumin min Rajab. Wa qad jaa fiha kama fi wasailisnya. Riwayat ini ada dalam kitab yang namanya Wasailus Syiah. Juz 2 halaman 397. Berbunyi seperti ini: An Bashir ad-Duhan an Ja'far bin Muhammad alaihi wassalam, dari sahabat Bashir ad-Duhan dari Al-Imam Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir alaihi wassalam, man zara qabril Husain alaihi salam awwal yaumin min Rajab. Barang siapa yang menziarahi kuburannya Al-Imam Al-Husain di hari pertama dari bulan Rajab telah berlalu, minimal nanti selanjutnya kita membaca dan doa ziarah dari kejauhan, ghafarallahu lahu albattah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal-hal yang telah dari dosa-dosa yang telah berlalu. Itu dari keutamaan ketika kita membaca doa ziarah di bulan Rajab. Utamanya itu dibaca di awal bulan, pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Nah, apa sih bulan Rajab itu sehingga mengangkat manusia menuju pada kesempurnaan yang hakiki? Ada apa di bulan Rajab? Mahwar Rajab, Syahrul Rajab huwa syahrul ghufran. Bulan Rajab itu adalah bulan ampunan.
wa ahadul ashhuri thalatha al-mutamayyizah, dan salah satu bulan yang 3 yang sangat luar biasa. Bikathratis thawab, di bulan itu pahala berlimpah ruah. Kok bisa? Nanti akan saya bacakan fadilah dari hadis Maksumin alaihi salatu wasallam. Liman ahyaha, banyak pahalanya. Tapi untuk siapa? Liman ahyaha, hanya untuk orang-orang yang menghidupkan bulan-bulan Rajab. Bukan untuk sembarangan orang. Paham nggih? Jadi bulan Rajab itu bikatsrati sawabiha, akan banyak pahalanya, banyak dengan pahala hanya bagi orang-orang yang menghidupi bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang sangat penuh dengan milad dan syahadat. Mulai dari Imam Bagir bulan pertama. Kemarin tanggal 2 wiladahnya Imam Hadi alaihissalam. Tanggal 3-nya milad syahadanya Imam Al-Hadi alaihissalam. Dan sampai nanti bulan 3 Rajab kelahiran Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bulan Rajab ini bulan sangat agung. Makanya kata beliau, kata para ulama, bikatsratis sawab, bulan Rajab itu banyak pahalanya. Tapi untuk siapa? Liman ahyaha, hanya untuk orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab. Dengan apa? Bil ibadati, dengan ibadah. Ibadah banyak macamnya. Ibadah sehari 5 waktu itu kewajiban, tapi ibadah-ibadah yang lainnya itu bonus. Itulah yang mengantarkan kita pada sebuah kesempurnaan. Wat tahajjud, nanti akan saya singgung kenapa kita ini lebih mulia, karena kita ini diberi waktu yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu ini mengantarkan kita lebih mulia daripada umat-umat terdahulu, bahkan lebih mulia, bahkan derajatnya sama dengan para nabi zaman dahulu. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala wa'ajil farajahum. Bikatsratis thawab liman ahya, banyak pahalanya hanya bagi orang yang menghidupkannya. Dengan apa? Bila ibadah, dengan ibadah. Wat tahajud, dengan salat tahajud. Jenengan tahu mungkin salat tahajud, salat atau yang dikenal kita salat malam, salatul lail. Wat doa, perbanyaklah berdoa di bulan ini. Wat zikir, perbanyaklah zikir di bulan ini. Haitsu yudha'afu fiha al-ajr, ibadah yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan. Contoh, jenengan salat sunnah di bulan ini atau puasa di bulan ini, pahalanya itu bukan hanya pahala seharian, berlipat-lipat ganda. Saya akan berusaha percepat. Waqad warada at-ta'kid ala ba'dil a'mal fi hadzal syahr. Ini amalannya. Yustahabbu as-siyamu fi syahri Rajab, sangat disunnahkan untuk puasa di bulan Rajab. Kapan Ustaz? Selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab. Jenengan semua mampu dari tanggal 1 sampai 30, monggo. Tapi mampunya 5 hari, monggo. Mampunya 3 hari, monggo. Mampunya hanya sehari, lakukan. Yustahabbu siyamu fi syahri waqad warada at-ta'kid alaihi al-hadits as-salifah. Ini hadis dari Rasulullah. Fa an Anas bin Malik annahu qala, dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda seperti ini, man shoma yauman min Rajab imanan, barang siapa berpuasa di bulan Rajab, dengan dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahannya iman kepada ahli bait alaihi salatu wassalam, wahtisaban ja'alallahu tabaraka ta'ala bainahu wa bainain nar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang puasa di bulan Rajab itu sab'ina khandaqan, akan diberi pemisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khandaq itu adalah parit. Jadi saya memberikan gambar. Contoh, ini adalah neraka. Di sini adalah
saya dan juga antum semua. Kalau kita puasa di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kita dengan neraka. Ada sebuah khandak, ada sebuah parit. Berapa paritnya? Sab'ina khandaqan, sebanyak 70 parit. Ardu kulli khandaqin, lebarnya setiap parit itu bainas samai ilal ard. Setiap khandak lebarnya itu antara langit dan bumi. Sekali puasa dapat 70 khandak. Artinya apa? Kita puasa sehari saja di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kita dengan neraka sebanyak jaraknya antara langit dan bumi 70 kali. Paham? Itulah kenapa kita lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Itulah kenapa para nabi itu ingin, bahkan berlomba-lomba minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata banyak, saya ada sekitar 5 hadisnya, cuma saya akan bawakan 2 ini. Ini dari Abul Hasan Musa bin Ja'far, dari Imam Musa Al-Kadzim. Beliau bersabda seperti ini. Rajab. Apa bulan Rajab itu? Ini kata Imam Musa Al-Kadzim alaihi salam. Rajab nahrun fil jannah. Jadi gambaran bulan Rajab itu ada sebuah bentuk sungai di surga. Asaddu bayadun minal laban. Sungai itu airnya warnanya putih, tapi putihnya itu lebih dahsyat putihnya daripada warna susu, kata beliau. Wa ahla minal asal. Dan rasanya lebih manis daripada madu. Bayangkan, kita minum madu di dunia, manisnya begitu luar biasa, bahkan mengalahkan manisnya gula-gula dan lain sebagainya. Dan madu di dunia itu dibandingkan madu nanti di akhirat, dalam ayat yang lain dijelaskan apa-apa yang ada di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbil basar. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga manusia, dan tidak pernah terlintas oleh hati kalbu manusia. Jadi gambaran madu itu bukan madu yang ada di dunia, tapi madu yang ada di surga sana. Wa ahla minal asal. Faman shoma yauman, kata beliau, siapa dari umatku, siapa dari pecintaku puasa di bulan Rajab 1 hari saja, kata beliau, saqahullahu min dzalikan nahar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan, akan memberikan untuk orang itu yang berpuasa di bulan Rajab dari sungai yang disebutkan tadi, yang warnanya sangat lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan pecinta Rasulullah SAW di bulannya, keutamaannya. Terus apa yang kita dapatkan dari sepanjang waktu itu selain bulan? Dari hari-harinya kita akan dapati, yaitu Yaumul Jum'ah, Lailatul Jum'ah. Jadi kita ini tidak ditelantarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala betul menggaibkan imam yang akan, tapi Allah masih memberikan syariatnya, petunjuk-petunjuknya dalam Al-Quran, dan menjelaskan keutamaan-keutamaan bulan-bulannya supaya kita bisa raih. Allah menjelaskan hari-hari, keutamaan hari-harinya supaya kita raih. Salah satunya harinya adalah Yaumul Jum'ah. Maka dari itu kita berlomba-lomba setiap malam Jumat untuk membaca doa Umar. Terlebih lagi disambung dengan tahajudnya. Itu di harinya kita dapatkan di Yaumul Jum'ah. Wa minal awqat, dan dari waktu-waktu kita bisa dapatkan di mana? Fi thulutsil lail, di sepertiganya. Itulah waktu terbaik. Kalau kita bisa raih itu,
maka kita akan sedikit demi sedikit akan sampai pada derajat kesempurnaan. Kita semua dituntut untuk sampai ke sana, tinggal kita mau tidak untuk menuju ke sana. Caranya sangat banyak dan caranya telah Allah berikan kepada kita semua, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Ala Nabi wa alihi shalawat. Sebagai penutup nih, supaya kita ini semangat ketika malam Jumat. Fadilahnya malam Jumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lailatal jum'ati wa naharaha," sesungguhnya malam Jumat dan hari Jumat itu arba' wa isruna sa'atan lillahi azza wajal, itu sama halnya 24 jam untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam di hari Jumat itu, malam dan siangnya itu untuk Allah. Fi kulli sa'atin sittu mi'a alaf atikun minan nar. Di setiap jamnya selama 24 jam itu, setiap jamnya sama seperti 600.000. Jadi dalam satu jamnya di hari Jumat sama dengan 600.000 di sisi Allah jam. Bayangkan kalau kita ibadah sejam saja di malam Jumat atau di hari Jumat, maka sama dengan 600.000 jam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada terlebih lagi penjelasan lebih daripada itu. Fi kulli sa'atin, derajat dari 24 jam itu, fi kulli sa'atin sittumi'ati alfi atikin minan nar. Ada lanjutannya barusan sana. Jadi kalau kita keutamaan bulan Jumat itu dalam setiap jam, fi kulli sa'atin sittumi'ati alfin, 600.000 atikin, sama dengan halnya kita terbebas dari api neraka. 600.000 jam kita terbebas dari api neraka. Tinggal kalikan kalau kita ibadahnya selama 24 jam, tapi tidak mungkin mentok 3 jam kadang. Maka dari itulah ayyuhal ikhwal akhwat, dari anugerah tadi mulai Allah memberikan akal kepada kita dengan mengutus para nabi, dengan mengutus nabi teragung terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dilanjut dengan a'immah alaihi wassalatu wassalam, lalu diberi keberkahan tahun dalam setahun. Dalam tahunnya itu ada bulan yang sangat mulia, di antaranya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Di dalam bulan itu ada hari, ada minggu, ada hari yang paling baik adalah malam Jumat. Di dalam hari itu ada waktu yang terbaik, yaitu sepertiga malam. Dengan fasilitas itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan mengantarkan kita pada ilal kamal, pada kesempurnaan. Tinggal kita api-api dan sepintar kita mengambil itu semua. Kita tidak mungkin mengamalkan seluruh amalan yang ada dalam kitab Mafatihul Jinan. Tidak mungkin dengan umur yang terbatas. Karena tidak ada jaminan kita sampai umur 60 tahun, 70 tahun dalam tidak ada jaminan. Maka dari itu semampunya, mampu sholat 2 rakaat lakukan. Tapi di mana? Pilih. Di bulan yang antum tahu fadilahnya, di hari yang penuh dengan fadilah, di waktu yang penuh keberkahan. Telah saya sampaikan tadi, disitulah jenengan lakukan. Singkat, cuman sangat luar biasa. Daripada umat-umat terdahulu butuh ratusan tahun. Nabi Nuh itu 900 tahun lebih. Tapi kualitasnya kalah dengan umat Nabi Muhammad yang rata-rata umur 60 tahun. Kenapa?
Karena keberkahan Nabi Muhammad. Dan keberkahan itu bisa diraih bagi siapa? Hanya bagi orang yang peduli dan mau menghidupkannya. Seperti itu, ayyuhal ikhwa wal akhwat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan akhiri, cuman saya akan ulas lagi masalah tadi itu ya, masalah kebaikan dan keburukan itu ya. Jadi keburukan yang dilakukan umat manusia itu baik. Akan tetapi kalau dilakukan oleh kita, nilainya lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena kita menyandang nama mereka. Keburukan yang dilakukan oleh mereka buruk, tapi kalau dilakukan oleh kita lebih buruk. Kenapa? Karena di belakang kita ada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya. Maka dari itu, yuk kita berlomba-lomba saling berbuat kebaikan. Yuk kita berlomba dalam menyebarkan kebaikan. Sosialnya kita perbanyak. Kita sekarang ini sangat dituntut untuk berbuat sosial. Dengan itu kita bisa dipandang, karena manusia itu hamba atau budak dari kebaikan. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Dan alhamdulillah kita ini punya kendaraan-kendaraan dan wadah-wadah untuk berbakti dan berbuat sosial. Ayo kita doakan para ulama kita, para asatidz kita yang ada di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama kita. Wabil khusus pemimpin kita saat ini adalah As-Sayyid Ayatillahil Uzma As-Sayyid Ali Khamenei, atau yang kita kenal rahbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya serta menjaga kesehatannya. Begitu juga para ulama-ulama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama kita yang ada di dunia, wabil khusus ulama kita yang ada di Indonesia. Dan tak lupa pula kita doakan murabbina, pendidik kita pertama, yaitu siapa? Almarhum Al-Habib Al-Ustaz Husin bin Abi Bakar Al-Habsyi. Tanpa jasa beliau, maka saya dan juga antum semua tidak akan mengenal Ahlul Bait. Kita doakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Ahlul Bait. Dan kita semua sebagai murid-murid beliau, semoga nanti di akhirat dikumpulkan bersama beliau. Kita doakan asatidz kita yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatannya, dakwahnya lancar di Indonesia. Dan kita doakan orang tua kita, ibu kita, bapak kita, kakek kita, semoga yang belum berada di rel Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala tetap sambut, Allah Subhanahu wa taala tetap menggenggamnya. Kenapa? Dengan barokah dan ma'rifah yang telah kita ambil dari Ahlul Bait. Semoga alam kuburnya diterangkan dengan penerangan dari cahaya Ahlul Bait alaihi salatu wassalam ala hadhihi niyyah. Dan semoga orang-orang yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala dicepatkan dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barokah majlis malam ini, barokahnya Al-Imam Aliyul Hadi, hal-hal yang berkaitan duniawi semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkannya, hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan semangat yang luar biasa. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, nah. Dan kita doa Al-Fatihah sekali lagi. Doakan kita saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, semoga mereka dikuatkan zahiran wa batinan. Dan juga ikhwan kita yang ada di Lebanon, syuhada kita yang ada di Lebanon, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan zahiran wa batinan. Dan tak lupa pula pahlawan kita yang sangat heroik yang ada di
Yaman sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan zahiran wa batinan. Ay ilahi amin ya Rabb ya Allahumma ya Allah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Dan tak lupa untuk pahlawan kita yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Khairuman, orang-orang yang sangat baik, yang sangat peduli terhadap Palestina dan juga sangat peduli untuk pergerakan Ahlul Bait, bukan hanya tenaga bahkan harta bendanya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi